Halo saintis muda, selamat datang di Sains Talk oleh penalaran BEM FMIPA UNY tahun 2023. Saat ini kita akan mengulik fenomena ChatGPT di kalangan mahasiswa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zada Nabila Sausanti selaku host, dan di sini saya dibersamai narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Restu Widiatmono, SSI, MSI, yang merupakan Kepala Pusat TIK UNY dan dosen Fisika UNY. Mungkin dari Pak Restu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memberi kabar dan kesibukan sekarang ngapain aja. Terima kasih. Ini sudah diperkenalkan sebenarnya ya, jadi nggak usah perkenalan lagi. Oke, terima kasih. Salam semuanya, mahasiswa. Ini buat MIPA aja apa semua nih? Mahasiswa MIPA ya, khususnya yang hebat-hebat. Selamat pagi, siang, sore, sampai malam gitu, karena bisa dilihat kapan saja. Saya Restu Widiatmono, sehari-hari staf dosen di Depdik ya, sekarang namanya Departemen Pendidikan Fisika, khususnya prodi Fisika gitu. Dan juga kebetulan sejak 2022 ini menjabat sebagai Kepala Pusat TIK UNY yang bertanggung jawab atas semua infrastruktur, sarana, dan sistem di TIK yang ada di UNY. Kalau kesibukan ya begitulah, sibuk namanya ngurusin se-UNY ya, tapi ya insya Allah ngajar ya tetap jalan, penelitian harus jalan, pengabdian juga begitu, karena dosen tugasnya tridharma perguruan tinggi. Saya kira gitu, kalau yang lain-lain nanti sambil jalan aja deh. Ya. Oke, langsung saja kita bahas, yaitu mengulik fenomena ChatGPT di kalangan mahasiswa. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama itu, sebenarnya apa itu ChatGPT dan awal mula dari ChatGPT itu seperti apa, Pak? Kayak sejarahnya. Iya, kalau ChatGPT apa itu, awal mula apa kapan? Itu kayaknya lebih valid kalau tanya Mbah Google ya. Gitu. Tanya Google aja keluar itu. Tapi secara umum gini deh. Jadi ChatGPT itu sebenarnya suatu bentuk atau suatu wujud dari AI. AI itu artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Nah, kalau kita bicara kecerdasan buatan, itu kan sebenarnya kan gampangannya tuh sistem komputer yang ingin meniru kecerdasan manusia. Nah, tapi kalau kecerdasan itu sendiri, kalau orang kita dibilang cerdas, itu artinya apa? Kalau cerdas? Kalau cerdas? Kalau Mbak siapa tadi, Mbak Zara dengar kata cerdas, itu artinya apa? Yang ada di kepala apa? Pintar. Pinter, ya kan? Iya. Nah, kenapa? Pinter itu apa? Ini malah jadi ujian ya. Nah, gitu ya. Pinter itu apa? Pinter tuh? Pintar tuh bisa menjawab semua pertanyaan. Iya, artinya bisa memprediksi kan, gitu kan, bisa memahami. Jadi sebenarnya kalau bicara kecerdasan yang meniru manusia gitu, itu ada beberapa faktor ya. Yang satu gitu ya, dia mampu mempelajari apa yang ada ya. Jadi mampu mempelajari gitu ya, cerdas tuh. Kalau sudah mempelajari, kemudian mampu apa yang kedua itu? Mampu memprediksi, memodelkan. Jadi yang dikatakan orang itu meramalkan ya, memodelkan. Jadi mampu mempelajari, mampu memprediksi, begitu ya, mampu memodelkan gitu. Nah, yang ketiga ini kemudian mampu karena udah bisa belajar, udah bisa memodelkan atau memodelkan, maka yang ketiga itu bisa apa? Bisa merencanakan. Gitu ya. Bisa merencanakan itu memperkirakan kan gitu ya. Jadi kok nggak sama, nggak beda. Jadi mempelajari itu orang belajar aja, ya kan? Orang lihat aja nih. Tapi kalau udah tahu kayak gini, dia bisa melihat ini tuh begini gitu ya. Kayak anak kecil belajar jalan tuh kan, dia jalan tertatih-tatih, dia mempelajari. Begitu dia ketemu dia jalan cepet. Tahu-tahu dia kepleset. Ya kan? Tahu-tahu kalau ada airnya licin kepleset. Maka dia memodelkan, kalau di sini bisa jalan cepet, di sana dia harus jalan pelan, itu memodelkan, gitu ya. Nah, kemudian habis itu dia bisa memperkirakan, gitu. Kalau saya sampai dengan kecepatan sebegini, saya ke sana ada kue, gitu ya, sama kucing duluan siapa nih, gitu kan ya. Saya harus duluan siapa sama dia. Itu merencanakan. Jadi namanya kecerdasan itu sebenarnya itu tiga faktornya itu. Nah, kecerdasan buatan artinya kita meminta atau merancang atau memprogram sistem komputer
supaya bisa punya 3 hal itu gitu. Tapi ini jadinya balik ke kita ya. Jadi kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau memodelkan, kita nggak memprediksi atau merencanakan, ya, berarti kita nggak cerdas, ya, gitu ya. Berarti kita nggak cerdas. Jadi ini sebenarnya buat masukan buat teman-teman ini ya. Kalau kita nggak mau 3 ini itu kita nggak cerdas, gitu ya. Nah ini yang siap-siap nanti besok dilibas sama ChatGPT dan sejenisnya, gitu ya. Karena sistem komputer itu dirancang untuk itu, gitu. Dah, begitu sekarang kita masih punya keunggulan. Kenapa? Tadi untuk bisa memodelkan, untuk bisa merencanakan, maka maka manusia harus punya parameter yang banyak, yang luas. Dan kemudian dia berpikir dengan singkat dari pengalaman, gitu ya. Jadi manusia itu belajar dari pengalaman. Untuk memodelkan, untuk mempelajari itu dia belajar dari pengalaman. Ya, pengalaman yang dulu dia rekam, dia pelajari, dia modelkan, dia rencanakan. Kepentok nggak ketemu, dia belajar dari pengalaman. Ini faktor ketambahan lagi untuk kecerdasan tadi itu. Gitu ya. Nah, maka manusia bisa begitu, tapi ini cepat aja manusia kan kita ngalir ya. Itu yang dinamakan kita intuisi, yang dinamakan feel, gitu kan ya. Kalau lagi pendekatan nih, aduh nggak ada chemistry-nya gitu ya. Isinya MIPA aja ya, chemistry gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau apa namanya? Nggak ada chemistry-nya dia belajar nih. Apakah menciptakan chemistry atau oh ya udah nyerah gitu ya. Gitu. Chemistry-nya nggak bakal muncul, cari yang fisika aja gitu ya. Nah, gitu. Cari yang matematika aja gitu. Gitu misalnya. Gitu. Kalau chemistry kok nggak muncul-muncul ya. Nah, ini bahasa apa sebenarnya ya? Nah, ya gitu ya. Jadi belajar dari pengalaman, dari learning ya. Learning gitu. Nah, learning. Nah, maka kemudian sistem komputer yang kita ingin meniru kecerdasan manusia punya ini tadi ya, mampu mempelajari, mampu memodelkan, mampu merencanakan, dan dia kemudian belajar dari learning, pengalaman. Maka AI kemudian secara pemrograman gitu ya, itu akan ada beberapa faktor tuh nanti kalau udah belajar di dalamnya tuh. Ada belajar pemrograman ya, di dalamnya ada tuh kan ya. Ini Mbak Zara jurusan apa nih? Fisika. Oh, fisika. Ini belum ketemu saya apa ya? Udah ya. Nah, udah. Tapi bagiannya analisa data ya. Nah, gitu. Jadi learning kemudian maka dalam beberapa pemodelan pemrograman untuk learning itu ada beberapa metode pemrograman. Sebutnya aja fuzzy logic ya, pemrograman samar. Ada yang namanya nanti machine learning. Suka denger ya? Udah pernah denger ya? Machine learning. Mesinnya learning. Itu dia punya data yang ada, kemudian sama dia dimodelkan, secara statistik kemudian ditinjau, ya, secara matematik statistik ditinjau, uji beda enggak, ya, beda enggak. Kalau enggak beda berarti parameternya masuk, kalau beda berarti dibuang. Nah, semakin banyak datanya, dia semakin learning. Oh, kalau kayak gini oke, kalau kayak gini nggak oke, gitu ya. Jadi pada dasarnya komputer kemudian kembali lagi keputusan iya atau tidak, hitam atau putih. Tapi hitam atau putih atau tidak dibikin banyak parameter, jadinya fuzzy, jadinya samar gitu ya. Jadinya kemudian jadinya kemudian sama seperti kayak kita. Kita itu kalau ketemu jalanan belok kiri apa belok kanan enggak? Ya, gitu kan ya. Bingung. Nek orang kan iso terus dodok gitu nah. Cekelan ya kalau bingung cekelan gitu ya. Nah, gitu kan sama tuh. Begitu ketemu bingung gigi cekelan bisa gitu. Kalau komputer kan enggak. Ketemu dia harus belok kiri atau belok kanan. Besok juga akan ada itu komputer yang bingung gitu. Belok kiri apa belok kanan ya? Berhenti dulu deh. Datanya nggak cukup buat memutuskan belok kiri atau belok kanan. Itu kalau pemrogramannya nanti semakin banyak ya tidaknya bisa kayak gitu. Nah, pas saat kayak begitu kita namakan seperti manusia. Dia punya learning, dia punya kecerdasan. Nah, karena dibuat pakai program yang buat orang dinamakan artificial intelligence. Oke, ini dasarnya ChatGPT itu sebenarnya, gitu ya. ChatGPT itu wujud aja, salah satu wujud. AI yang lain tuh banyak, gitu ya. Nah, contohnya kayak kemarin pernah waktu kita COVID kan teman di UGM bikin Genus. Ya, tahu yang Genus itu? Genus itu sensor. Nah, teman-teman nggak tahu, dikiranya kan cuma alat sedot aja, buat putusin COVID apa enggak, gitu kan? Tahu nggak kalau sebenarnya dia pakai AI? Kalau dia di Genusnya itu nggak cuma sensor, di Genusnya itu ada softwarenya, yang softwarenya itu harus di-learningkan dulu.
di apa namanya, dikasih data, dikasih apa namanya, disuruh belajar mesinnya supaya bisa mutusin, oh kalau gini COVID, oh kalau gini nggak COVID, sampai dia ketemu batasnya sendiri. Begitu dia ketemu batasnya sendiri, dicobain ke orang-orang yang umum, bisa buat tes, jadilah dia Ginos yang kita kenal. Itu AI juga, gitu ya. Pada beberapa tahap itu AI. Jadi kayak gitu kira-kira AI itu, gitu ya, AI kecerdasan buatan. Jadi learning nih. Nah, kemudian mesin ini, jadi sebenarnya ini apa ya? eh, Lebih besar dari tanda petik sekedar chat gitu ya, tapi bahwa di belakangnya itu ada komputer, program komputer yang dia memiliki AI atau artificial intelligence. Itu chat GPT. Kenapa kok chat? Karena kita berkomunikasinya pakai chat. Kita ngetikin aja. Kan orang tuh suka susah ya. Coba apakah kita kalau googling gitu, kalau kita googling itu langsung ketemu? Kan enggak? Enggak, pasti ada pilihan. Nah betul. Sekarang apa faktor kita kalau googling itu pas yang kita cari pas sama enggak pas? Itu apa yang menyebabkan? Ayo, kalau Mbak Zara nyari nih di Google, Iya. bener sama enggak bener, itu parameternya apa? Apa faktor utamanya yang bikin apa yang kita cari itu jadi enggak bener? Apa? Jawaban yang kurang lengkap mungkin. Iya, isian kan? Isiannya. Kan kita ngetikin tuh, mau nyari sesuatu kan? Iya. Ya, misalnya masukin mau nyari film bioskop. Kalau orang Indonesia bilang film bioskop kan film kan? Iya, film. Tapi kalau kata bahasa Inggris tulisnya film, keluarnya macam-macam kan? Iya, keluarnya Ada tin film, penelitian lapisan tipis, ya kan? Ada apa? Padahal kalau film bioskop kan movie. Nah, itu artinya apa? Kata kunci yang kita masukkan yang nggak pas, gitu kan? Iya. Nah, kalau kita harus mikir kata kuncinya apa, pas apa, nggak apa, kita kadang-kadang kesulitan sendiri kan? Ya kan? Iya. Nah, enaknya kan kalau kita nyari kan kita ngomong aja nih, ya kan? Ngomong nih, kita pengen ini dong, gitu ya, gitu kan? Kan gitu. Kan jarang kita merumuskan tempat makan, gitu kan? Ya kan susah tuh. Apalagi anak-anak, ya kan? Nah, anak muda suruh bikin pakai SPOK kan susah ya. Ya, mau ngomong nanya pakai subjek predikat objek keterangan, ya. Wah, susah. Buktinya pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang paling sulit. Ya kan? Dulu zaman UN, ujian nasional, yang dapat nilai matematika 100 banyak. Yang dapat nilai 100 bahasa Indonesia 100 nggak ada kan? Nah, gitu. Jadi bahasa Indonesia itu paling sulit ya, nah gitu ya, nah gitu. Lebih sulit dari matematika. Ya, nah gitu. Walaupun katanya MIPA itu singkatannya mengkaji ilmu paling angel. Ya, nah. Tapi apa namanya nggak juga gitu ya ternyata ya. Ada yang lebih sulit yaitu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita sulit merumuskan. Karena kita selalu terbiasa menggunakan kata-kata komunikasi, kata-kata ngobrol. Ya kan? Iya. Nah, kata-kata ngobrol itu bukan kata-kata yang benar secara tata bahasa, gitu ya. Tapi itu yang digunakan sehari-hari. Maka kemudian, kalau kita pengen bikin komputer itu ngerti, kan kayak nonton film Avenger tuh. Iya. Film Iron Man, ya kan? Asik kan? Si Iron Man-nya si Tony Stark ngobrol sama komputernya dia Jarvis, kan kayak orang ngobrol biasa, kayak temen gitu kan, ya kan? Bukan kayak komputer gitu ya, nah gitu. Masukkan kata perintah enggak kan gitu, susah kan? Ya kan? Tolong carikan, susah. Tapi dia kan kayak orang ngobrol. Terus komputernya nanggepin, terus dia nyari. Itu yang kita bilang AI, komputer yang udah kayak orang, gitu ya. Nah, itu yang kemudian apa namanya? Dimunculkan di ChatGPT ini, ya, di ChatGPT ini. Jadi interaksi dengan komputer, nyuruh dia mikir, tapi mikirnya pakai bahasa kita aja. Yang canggih lagi adalah dia nggak cuma bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Indonesia juga kita asik aja gitu. Jadi ini memang programnya ya levelnya tuh udah level good ya, level sip gitu ya. Sehingga kemudian sekarang banyak yang niru gitu. Kira-kira kayak gitu secara umum ChatGPT dan kaitannya dengan AI ya, dengan kecerdasan buatan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, implikasinya yang kemudian ya banyak ya macam-macam. Tapi dasarnya dari itu. Jadi kita berinteraksi dengan komputer kayak gitu. Nah, nantinya kalau komputer kita ini kan masalahnya kan kemudian hardware. Ada urusannya sama hardware. Sekarang diketik. Kenapa diketik? Kenapa kok diketik? Mungkin biar lebih apa ya? Gampang aja gitu nyari intinya.
Iya, kenapa diketik? Karena ketikan teks itu datanya kecil. Coba coba Mbak Zara ngetik pakai MS Word sama Notepad. Kata-katanya jumlahnya sama. Hasil filenya gede mana? Notepad. Gede MS Word. Oh, udah. Notepad kan teks murni. Jadi bener teksnya aja. Itu ringkes. Gitu ya. Jadi kalau bayangin kayak komputernya Iron Man, komputernya Ultraman yang Jarvis yang komunikasinya multimedia gitu, suara, video gitu ya. Itu komputernya harus super. Kenapa? Karena pemrosesan perintahnya aja udah makan bit data yang banyak. Kalau cuma teks ringan, ya kan? Ya, bukan peribahasa ya, ringan sama dijinjing bukan ya. Nah, tapi ringan ukuran filenya gitu. Ringan ukuran filenya, teksnya itu berat. Begitu kita ngomong kayak lagu MP3, berapa ukurannya? File mega. Ya kan? Teks kan cuma kilobyte. Ukuran mega, ya kan? Ya. Ukuran file mega. Video puluhan mega sampai giga. Jadi begitu kita nanti ngomongnya video, komputernya harus prosesornya gede, RAM-nya besar, VGA card-nya besar, alias mesinnya harus kuat. Nah, sekarang mesin yang banyak beredar di orang-orang kan masih biasa-biasa kayak begini. Nah, ya kan? Itu aja kredit, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, itu berarti kenapa pakai chat gitu ya? Teks itu nanti itu kayak itu. Karena yang diinginkan bukan inputnya, bukan kecanggihan inputnya, tapi yang diinginkan adalah servernya atau programnya si ChatGPT supaya dia bisa learning. Semakin banyak orang tanya, semakin besar kapasitas dia untuk belajar, untuk learning. Dia ambil learning. Jadi sekarang kalau tanya ChatGPT itu, kita tanya ChatGPT kok jawabannya masih aneh, masih salah, kita bilang bukan itu, yang saya maksud kayak begini. Nanti dia ngasih jawaban lagi, ya kan? Terus kemudian kita bukan ini, yang ini loh, kita spesifikkan lagi. Itu nanti dia memperbaiki lagi. Itu learning dia, learning. Nah, mesin aja mau learning, mahasiswa kok nggak mau learning. Nah, itu persoalannya ya. Nah, artinya learning dia. Nah, nanti kalau ada orang berikutnya tanya, seperti yang kita tanya, ya kan? Dia udah ngasih jawaban yang benar. Itu learning itu. Makanya dia ngasihnya gratis. Coba kita pikirin, ya kan? Bikin program susahnya kayak begini, ya kan? Iya. Nah, itu kan? Itu nggak, jangankan skripsi ini, ya kan? Nggak buat disertasi bisa kan gitu. Ya, kenapa kok dia kasihin gratis? Karena nantinya yang dia inginkan adalah learningnya itu. Semakin banyak data yang masuk ke dia, learning dia semakin baik. Artinya program dia akan semakin baik. Begitu program dia baik, nanti akan bikin versi-versi tertentu yang untuk dijual, yang untuk keperluan industri dan sebagainya. Atau dia akan gunakan itu untuk ngolah data. Karena yang powerful sekarang itu adalah menghasilkan informasi. Jadi kalau ada prediksi-prediksi, dia bisa memprediksi nih dari hasil learning orang-orang, dia bisa memprediksi, oh saham besok yang naik ini, yang turun ini. Dia udah beli duluan kan gitu yang punya. Jadi dia itu gratis di sekarang, tapi dia punya efek samping yang lain yang akan menguntungkan secara ekonomi. Kalau nggak akan, karena buat servernya aja besar, biayanya tinggi. Kira-kira gitu Mbak, secara umum. Berbicara tentang keakuratan jawaban, bagaimana pendapat Bapak mengenai keakuratan jawaban dari ChatGPT, Pak? Untuk misalnya mempelajari sesuatu gitu ya, ringkas sesuatu, atau misalnya soal PR, masukin. Kemudian coba keluar. Ya, teman nih kita coba ini sama teman UGM, cobain juga. Kita cobain soal relativitas khusus, ya, dimasukin. Keluar jawabannya, tapi salah. Salah tuh bukan salah pengerjaannya loh. Dia benar ngerjainnya, tapi masih salah atau tidak tepat secara hasil. Karena parameternya lain, dia belum nemu. Tapi kalau kita nanti pelajari, kita kasih masukan dia, nanti dia pelajari lagi, dia jadi benar. Alias kalau cuma buat ngerjain soal kayak gitu-gitu aja sih gitu ya, bikin program, memang peluang cheating ya, peluang curang, peluang plagiasi, peluang kagak mikir gitu ya. Nah, itu besar memang, besar sekali. Jadi memang itu handicapnya, hambatannya buat kita. Tapi kalau buat susah-susah, payah,
Terus ngapain kita, ada orang udah bisa mikir, kita juga harus mikir payah-payah gitu ya. Tapi ingat, ini nanti yang membedakan kita antara kita sama mesin. Ya kan? Ya, kalau saya sih memperkirakan karena ini sekarang masih fase awal. Pada akhirnya yang akan digantikan oleh mesinnya kayak gitu-gitu tadi. Pekerjaan pengacara misalnya, prediksi saya ini ya. Pekerjaan pengacara misalnya yang dia mempelajari kitab-kitab hukum, kemudian dia ngasih analisis ini boleh apa enggak, ya kan? Ini bolongnya hukum di mana gitu ya. Yang dia mempelajari banyak buku kayak begitu. Kalau sekarang kan pengacara tuh gitu, dia ahli. Tapi yang kayak gitu-gitu nanti gampang tergantikan sama ChatGPT. Kalau cuma programmer biasa, gampang tergantikan sama ChatGPT, gitu ya. Yang nggak akan tergantikan apa? Ya keunggulan manusia, yaitu kemampuan dia untuk learning, ya. Kemudian keunggulan dia untuk skill, keterampilan. Terus yang ketiga feel. Ya artinya gini, kalau saya orang eksperimen ya, saya di fisika itu orang eksperimen. Dulu jauh-jauh ke Belanda itu cuma mau ngeset laser gitu ya, nah gitu. Ngeset laser tuh seberapa tuh orang eksperimen tuh ada feel, ya. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak jadi. Oh ini segini aja nih gitu. Maka di kita di eksperimen fisika itu ada yang namanya parameternya bukan parameter apa namanya analitik, bukan. Kalau analitik itu hasil perhitungan keluar. Tapi parameter yang ditetapkan dari hasil eksperimen. Orang nggak tahu itu kenapa, tapi itu cocok gitu. Ada angka yang kayak gitu itu dipakai sebagai tetapan. Nah, yang kayak gitu itu susah diprediksi sama komputer. Ya, kayak ahli-ahli skill tukang bangunan yang nggak bakal diganti ini. Tapi itu besok dapat digantikan nggak? Bisa, nanti robot bentuknya. Ya kan? Jadi softwarenya AI masuk ke robot. Nah, robotnya nanti yang bikin. Jadi pekerjaan tukang ya lama-lama bisa digantiin juga. Maka supaya kita nggak mudah tergantikan, gitu ya, maka harus ada keunggulan tadi, feel tadi, ya manusia itu yang harus dilatih. Nah itu tuh harus dilatih. Artinya kita sebagai manusia harus belajar. Karena nggak akan muncul feel itu kalau nggak latihan. Nggak latihan. Kira-kira kayak gitu. Nah itu. Jadi kira-kira gitu tadi pertanyaan. Tentang ChatGPT-nya tadi. Nah, begitu dipakai di mahasiswa sekarang, kalau cuma bawa gitu-gitu doang, mungkin kuliah selamat. Tapi paling ini kan dosen mulai nih, kita udah mulai ngingetin juga dosen nih ya. Mahasiswanya tuh udah pada pakai ChatGPT loh ya, gitu. Coba dosen-dosen ini udah inget ChatGPT apa belum, gitu kan? Nah, ya. Maka kalau kayak saya begini, bikin soal ujian, saya cobain dulu ke ChatGPT. Kalau ChatGPT nggak bener, nggak saya perbaikin, ya kan? Buat ujian dulu, ya. Nah, gitu. Nanti kalau mahasiswanya langsung aja dia pakai ChatGPT, jawabannya kayak gini kan, gitu. Nah, itu masih ketahuan, gitu. Terus kemudian, ini triknya dosen lagi adalah saya nggak akan pakai kata-kata yang standar, kalimat standar soal itu. Kita akan paraphrasing soalnya yang berbeda supaya mahasiswanya nggak begitu aja pakai ChatGPT. Tapi kan ada juga nih dosen-dosen senior yang mungkin ketinggalan teknologi ya kan, nah nggak ngerti opo gitu ya, nah gitu. Nah mereka tuh ya kayak gitu-gitu dibohongin mahasiswa pakai ChatGPT gitu ya. Tapi sebenarnya kalau cuma itu yang dicari kan itu maaf bagi saya kayak orang mabok ya, kayak orang pakai narkoba, kesenangan sesaat, iya kan, kesenangan sesaat saat itu, selamat nih, dapat A nih gitu ya. Tapi habis itu apa yang kamu mengerti? Iya, betul. Apa yang kamu pahami gitu kan ya? Nothing gitu. Padahal zaman sekarang ini tantangan Anda semua itu global. Orang luar negeri masuk sini. Iya kan? Iya, betul, Pak. Jadi maaf, omong kosong dengan keunggulan demografi. Besok itu kalau angkatan Anda itu nggak mau, generasi Anda nggak mau bersiap meningkatkan diri. Bukannya keunggulan demografi, malah nanti kita jadi kuli. Manajernya orang luar semua, gitu loh. Ya kan? Nah, kalau Anda sekarang bagus, Anda ke luar negeri. Di sana jadi tenaga ahli. Gitu. Karena ahli itu tadi, gitu ya. Nah, itu yang harus dilatih dengan ChatGPT. Nah, kalau saran saya untuk bagi mahasiswa untuk gunakan ChatGPT buat learning. Jadi ChatGPT itu bisa dipakai buat istilahnya summarizing. Summarizing itu merangkum. Misalnya nih ada pelajaran nih tentang optik, gitu ya, tentang metode numerik,
tentang aljabar linier gitu kan. Bagian ini. Iki jan itu sebenarnya pokoknya persoalan apa tuh? Di MIPA itu rata-rata kesulitan belajarnya itu karena fisika juga terutama itu nggak ngerti ini tuh sebenarnya apa toh, tentang apa toh gitu ya. Tapi kemudian yang dipaksa adalah mengikuti rumus-rumus, gitu kan? Nah, mengikuti rumus-rumus tapi nggak ngerti ini rumusnya kenapa begini gitu. Bagi kami yang dosen itu kalau nulis rumus tuh kayak menari-nari loh sebenarnya. Rumus ini hubungannya itu hubungannya itu tuh kayak ada warna-warnanya ini, ada koneksinya gitu. Tapi saya yakin bagi mahasiswa tuh ya kayak lukisan abstrak itu kan gitu. Iya. Ya kan? Karena nggak tahu ini hubungannya dari mana. Nah, maka untuk memudahkan belajar, ChatGPT dipakai buat summarizing tentang materi ini. Itu sebenarnya ceritanya apa sih gitu ya, gitu kan? Ketikin aja summarize atau ringkas materi efek foto listrik gitu kan ya. Nanti dia kan cerita tuh efek foto listrik, ada berita tentang ini. Nanti kalau dia nggak ngerti di situ tanyain lagi itu apa sih gitu. Kan enak sebenarnya belajar sekarang. Kalau kami dulu harus buka buku, nyari buku belum tentu ketemu. Begitu ketemu buku segini, dicari bagian mana gitu kan, nggak ketemu. Anda sekarang tinggal buka komputer, buka tanya ChatGPT, tanya keluar, kan enak. Iya. Kayak makanan yang lagi ngehit mana ya, gitu kan? Daripada nyari-nyari sendiri keliling-keliling nyobain satu-satu kan? Iya. Rekomendasi. Itulah kenapa sekarang orang mainannya sosmed, iya kan? Karena nggak mau mikir, tinggal lihat rekomendasi sosmed, cobain. Begitu dicobain itu menurut dia nggak enak, marah-marah dia di sosmed. Iya. Padahal sebenarnya namanya selera kan beda-beda, iya kan? Nah, maka sama dengan bersosmed. Di situ kita harusnya pakai yang positif. Itu langkah kedua tuh, summarizing tadi itu. Ya, bisa buat summarizing, buat ngeresume, ngerangkum. Kalau mencoba bikin program, pemrograman, kelas pemrograman ya, coba dulu bikin. Begitu mentok, tanya ChatGPT, ya nggak apa-apa. Begitu nanti keluar kodenya dicobain. Kok saya nggak jalan, dia jalan. Bedanya di mana? Ya kan? Begitu tahu bedanya, oh gitu. Jadi sebenarnya generasi sekarang itu dimudahkan buat belajar mandiri. Kalau dulu kami itu begitu mentok bikin program, itu bisa sebulan nggak ngapa-ngapain, jengking itu istilahnya ya. Nah, karena apa? Tanya orang nggak ketemu, nyari buku bacanya susah, internet nggak ada. Sekarang ada ChatGPT, begitu mentok bisa tanya ChatGPT, tapi ingat harus dipelajari, jangan cuma copy paste. Tapi memang godaan copy paste itu besar, gitu ya, karena orang pengen gampangnya aja, ringkesnya aja. Tapi ingat loh bebannya besok menyandang gelar SSI, sarjana sains, kan bukan sarjana sinting, ya kan? Nah, sarjana sains. SPD, sarjana pendidikan, ya kan? Bukan sepeda, ya kan? Nah, untung sekarang udah nggak COVID. Kuliahnya udah nggak online. Jadi kalau Mbak Zara yang pendidikan fisika, SPD, kuliahnya dari kuliah sampai lulus online. Gelarnya jadi spidol, ya kan? SPD online, ya kan? Nggak enak ya. Nah, sarjana siol kan nggak enak ya, SSI online gitu. Nah ini tuh itu, nah kemudian kayak kita sekarang nggak COVID kan bisa praktikum. Ya, bisa. Nah feel pengukuran, how to measure, ya kan? Terus how precise the measure is gitu ya. Terus how to determine the measurement, itu yang dilatih gitu. Itu yang kepake itu nanti di sana. Nah, jadi skill logic itu yang dibangun. Nah, itu yang akan membedakan kita dengan AI, ChatGPT. Tapi bahwasannya era ini telah dimulai. Era kepintaran komputer telah dimulai. Era masuknya AI dalam kehidupan sehari-hari telah dimulai. Jadi kita harus melakukan tadi aktivitas yang membuat kita tetap lebih unggul dari komputer. Kenapa? Kalau kita sama komputer cuma sama, dapat dipastikan kalah. Karena komputer bisa ngolah data yang amat sangat banyak. Bisa mengolah data dengan amat sangat cepat. Bisa berkomunikasi dengan amat sangat lugas. Nah, orang nggak bisa, kalah pasti gitu. Oke.
Wah, berarti tidak hanya mahasiswa ya Pak, tentunya untuk persiapan dosen ataupun guru di masa depan ya, Semua, ya. agar bisa antisipasi, tentunya kita juga tetap harus bijak dalam penggunaannya. Ini berbicara tentang copy paste tadi Pak, apakah jawaban ChatGPT juga terdeteksi di Turnitin? Turnitin itu based on bahasa kita itu publishing ya. Jadi based on database juga. Jadi Turnitin itu ngecek berdasarkan database, bukan berdasarkan liar. Jadi Turnitin nggak akan ngecek apa yang ada di internet secara umum, ada di Google, ada di web, apalagi ChatGPT kan nggak direkam, gitu ya. Jadi besar kemungkinan kalau Turnitin mungkin nggak kebaca. Tapi begitu hasil Turnitin digunakan oleh satu orang, masuk di publikasi, di jurnal, gitu ya, sama dia sudah dimasukkan, nanti kata-kata yang sama akan terdeteksi oleh Turnitin. Jadi peluang plagiasi, peluang itu tadi ya plagiasi itu sebesar. Maka gunakanlah ChatGPT tidak untuk tujuan itu. Gunakanlah ChatGPT untuk memudahkan belajar, untuk summarizing, untuk mengidentifikasi, gitu ya, untuk bisa memudahkan kita melihat pokok-pokok masalah, atau untuk memberi kita ide. Karena ide itu diperoleh dari learning. Kalau Anda atau kita belajar tuh nggak kurang banyak, saya kasih tahu nih Mbak, waktu saya nulis disertasi itu saya hampir nggak pernah tidur di kasur, tidurnya di kursi begini ini, di depan komputer sampai ketiduran, gitu ya, ngawak gitu. Nanti bangun-bangun nulis lagi gitu. Nah itu saya harus bacain banyak jurnal. Kalau dulu udah ada ChatGPT saya nggak sesengara itu ya, nah gitu. Tapi dengan saya bacain banyak jurnal, saya jadi tahu tuh di sana gitu. Ya kan? Nah, sekarang itu lebih mudah tuh, ya kan? Tinggal cariin jurnal tentang. Carikan jurnal yang terkait dengan, misalnya butuh definisi, ya kan? Misalnya butuh definisi biomarker. Carikan jurnal yang di dalamnya ada definisi tentang biomarker, gitu ya. Nanti keluar dia, kan enak. Kalau dulu saya nggak begitu. Harus bukain database, harus buka satu-satu, nyari satu-satu, gitu. Kemudian bukan, buang ya. Jadi bayangin aja, kita bisa menghemat waktu, gitu kan ya, dengan ChatGPT. Nah, kayak gitu. Tapi harus tetap nyari meresume sendiri, supaya nanti kita juga tahu, ChatGPT salah nih, gitu ya. Nah, kalau mahasiswa kan pengalamannya kurang, ya kan? Jadi nanti dia pasti cuma pakai ChatGPT, masukin cemplung. Dosennya udah tahu. Ini orang ngerti sama nggak ngerti, kata-kata aneh sama enggak itu ketahuan. Kalau saya itu gampang, saya itu deteksi copy paste. Saya gampang. Mau dikasih tahu ya. Nah, ya gampang kok itu. Saya tuh pasti ngecek salah ketik atau typo. Karena orang nggak mungkin typonya sama. Ini saya gampang kalau bandingin pekerjaan, ini kok mirip banget ya, gitu ya, dijajarin. Saya akan cari salah ketik atau typo di satu tempat. Kemudian saya cari di dokumen berikutnya itu. Kalau sama posisinya, typonya sama, posisinya sama, pasti copy paste. Jadi saya nggak akan tertipu dengan Anda pakai fontnya diganti, ya kan? Layoutnya beda, itu sepele itu ya, nah gitu. Nah, paraphrasing lah. Kalau saya sih percaya mahasiswa tuh gitu-gitu aja. Kalau ilmunya udah tinggi dia langsung lulus kan gitu ya. Nah, tapi kita mintanya tuh sederhana. Coba Anda belajar paraphrasing, belajar menuliskan ulang dengan kata-kata sendiri. Karena ilmunya itu yang lebih bermanfaat daripada ininya jawab pertanyaan dengan betul tadi. Iya. Sama kok. Hidup itu gimana ya? Kalau sekarang kita waktu kuliah menganggap yang sukses itu ada yang IPK-nya baik, yang pinter-pinter itu sukses kan? Nanti di kehidupan belum tentu loh. Contohnya kayak kami nih, yang pinter-pinter dulu ngetop-ngetop di kelas. Jadi apa mereka? Jadi dosen. Gajinya berapa? Gaji PNS gitu ya. Nah teman-teman yang maaf IPK-nya dulu kuliah itu ngos-ngosan ya kan? IPK-nya itu nggak bagus-bagus. Begitu sekarang kerja di industri teman-teman saya itu. Ya kan, malah kemana-mana. Lagi di mana? Qatar katanya, ya kan? Lagi di mana? Gitu kan ya? Nah, di sini di India, di sini nih.
muter aja mereka. Dan ternyata secara ekonomi jadi lebih bagus daripada kita kan gitu ya. Nah, teman yang dulunya payah-payahan fisika karena memang mungkin fisikanya itu karena pilihan kedua terus terpaksa kuliah gitu ya. Nah, gitu. Gitu kayak sebagian besar yang sekarang itu begitu lulus ternyata dia jadi pengusaha, ya kan? Nah, ya lebih kaya dari kita secara ekonomi loh ya. Jadi pengusaha begitu. Iya, jadi sebenarnya apa ya? Jangan nyari itu tadi, jangan nyari kesuksesan sesaat itu tadi ya. Apalagi semu. Pakai ChatGPT, copy paste selesai, tenang gitu ya. Nah, itu tadi saya bilang kayak orang mabok narkoba itu tadi. Kesenangan sesaat ya. Tapi yang penting bukan itu belajarnya. Iya kan? Iya, betul. Iya, kayak sekarang orang Indonesia lagi heboh dengan Putri Aryani ya kan? Ya, orang kan lihat suksesnya aja. Orang sekarang diwawancari banyak kan ya lihatnya suksesnya. Iya. Iya kan? Orang Indonesia terpukau suksesnya. Ini bukannya ini loh. Dia bagus gitu ya. Suaranya bagus, ngaji juga bagus. Sukses itu, tapi coba dilihat perjuangannya dulu. Sebagai penyandang disabilitas, ya kan? Bagaimana dia berjuang. Karena seperti dia itu, maaf kalau suara bagus banyak. Iya. Bikin lagu bagus banyak. Tapi dia apa kelebihannya? Mentalnya kuat. Mental itu yang membuat kita lebih unggul dari ChatGPT. Nah, gitu loh. Jadi kita harus belajar itu sebenarnya. Oke, Pak. Ini baik ya, Pak. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya. Akankah kehadiran ChatGPT ini menjadi ancaman di bidang pendidikan? Sebenarnya kalau kita resumekan dari yang kita bicarakan dari awal tadi sampai sekarang, itu kalau saya sih udah bisa kita simpulkan sebenarnya gitu ya. Kalau bagi yang pengguna-pengguna yang istilahnya untuk kepentingan sesaat saja, ya itu pasti mengancam. Ya. Jadi kalau kemudian kita di bidang ilmu itu sekedar saja, ya itu pasti mengancam. Tapi bagi kami yang pendidik, itu masih tetap optimis. Kenapa? Tadi loh, ChatGPT dapat digunakan untuk proses belajar mengajar yang lebih baik. Untuk membantu siswa untuk summarizing, bahkan mencarikan ide. Berikan ide tentang penelitian. Atau misalnya Anda dapat tugas dari dosen bikin project. Iya. Kan fase tersulitnya adalah mencari ide. Iya kan? Mau bikin project apa nih gitu. Sampai seminggu jengking itu nggak ketemu idenya. Tanya ChatGPT, berikan ide tentang ini. Itu kan lumayan. Iya. Tinggal kemudian kita berani nyobain. Itu baiknya di pendidikan. Ya. Tapi tadi bahwa kalau kita di kelas, sekarang dulu waktu orang-orang dipaksa Zoom, dipaksa online, pada ngeluh. Iya. Ya kan? Begitu sekarang sudah masuk luring, pada ngeluh juga, ya kan? Nah, jadi sebenarnya karena kita nggak pernah puas saja ya kan? Karena kita hanya lihat yang enaknya aja. Tapi kalau kita rasain semua bersama, kuliah di kelas, ya kan? Iya. Kalau tanda petik dosennya nggak bosenin, ya kan? Ngobrol asik, itu pasti betah di kelas. Iya. Tapi kalau di Zoom nggak bisa interaktif, ya kan? Ya kan? Kalau sekarang saya nih coba ngomong sendirian, ya kan? Lewat Zoom, nggak ada Mbak Zara di sebelah saya. Mungkin interaktifnya nggak kayak begini loh. Iya. Pasti cuma terbatas. Silakan pertanyaan, saya jawab. Oh iya, selesai. Iya kan? Iya, Kaku. Tapi kalau kita hadap-hadapan kayak begini, yang tadinya nggak kepikir, jadi kepikir, jadi keluar. Nah, itu memperkaya pendidikan, memperkaya belajar mengajar. Nah, itu yang akan tetap jadi keunggulan manusia. Nah, maka kalau cuma metode belajar mandirinya mungkin dapat digantikan dengan mesin. Ya, kalau cuma mau belajarnya. Tapi bahwa pendidikan kan tetap ada faktor sosialnya. Karena orang itu tetap manusia makhluk sosial. Jadi orang itu tetap makhluk sosial, butuh berinteraksi. Gitu ya. Bahkan teman-teman yang introvert di kelas, dia galak-galak di sosmed, ya kan? Nah, karena dia punya pelampiasan butuh sosialisasi itu sebenarnya. Cuma caranya mungkin salah gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu Mbak. Jadi sih kita optimis aja, tapi bahwa sekali lagi ini era mulai. Ini era baru, bukan era baru, mulai era AI, ya kan? Masuk ke kehidupan yang lebih mendasar, lebih nyata. Kalau tadinya AI itu udah ada tapi kan di belakang layar, ya kan? Diproduksi, di mesin, di pabrik, orang nggak lihat. Tapi begitu ChatGPT muncul, kenapa heboh? Karena mulai menyentuh sendi-sendi dasar kehidupan sosial kita sebagai manusia. Nah itulah kenapa gitu ya,
ChatGPT jadi heboh orang. Tapi tadi ya tetap kita punya keunggulan. Gitu Mbak. Oke. Wah, banyak banget nih informasi menarik tentang ChatGPT yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat mengenai ChatGPT, bisa banget nih tulis di kolom komentar. Semoga diskusi ini bisa menjawab rasa penasaran dan menambah wawasan teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu podcast kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Restu karena sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Di sini saya Zada selaku host pada acara Science Talk memohon maaf apabila masih ada kekurangan dari saya. Sekian dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam saintis muda.